wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channelnya Vina Anissa. Wah, sekangen itu ya aku. Baru ngonten lagi. So sibuk banget, beneran so sibuk banget. Gini ya teman-teman, akhir-akhir ini aku gak ngonten karena beberapa hari terakhir ini aku usaha makanan loh gitu. Usaha makanan kecil-kecilan gitulah ya di rumah buatan aku. Jadi kalau pas misalkan malam-malam atau ada waktu luang gitu ya, yang biasanya aku bikin konten, aku tuh suka kadang kecapean gitu, jadi males gitu buat ngonten. Nah tapi sekarang aku lumayan agak panjang gitu waktunya setelah tadi abis belanja sayuran. Nah terus sekarang juga mumpung Rajan udah tidur gitu ya, aku mau agak curcol gitu ya. Ya masih ujung-ujungnya seputar asam lambung dan perkembangan aku sampai saat ini gitu ya. Nah tapi sekarang teman-teman lebih ke day in my life ya, karena aku mau santai-santai aja lah, nggak mau terlalu formal. Dan ini sekarang aku jadwalnya minum obat psikiater. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga pakai headset, bener-bener kayak gagal rubang ria, tapi lagi-lagi clip on aku, padahal pas waktu kemarin tuh masih baru, aku beli lagi baru, tapi nggak tahu di mana, lupa. Aku kan orangnya ceroboh gitu. Nah jadi pembahasan kali ini apa ya, pokoknya gini ya, aku usaha makanan di rumah gitu, dan itu makanannya kayak yang ngiler-ngiler, lezat-lezat gitu. Tapi karena aku punya asam lambung, jadi aku banyak banget yang benar-benar gak bisa makan gitu, karena makanan kekinian di Indonesia tuh emang sukanya pedas, gurih, kayak gitu-gitulah. Apalagi ciwi-ciwi mama itu doyan banget pedas, dan itu anti banget buat aku gitu yang punya asam lambung. Nah jadi aku mau ceritain kenapa aku sampai kepikiran buat buka usaha makanan gitu, buat bikin-bikin makanan. Awalnya sih kayak suka sering ngebayangin gitu kan, karena dulunya aku sering banget jajan-jajan ria gitu, kuliner dari waktu kecil, udah sekolah gitu kan ya. Terus pokoknya waktu SMA gitu, aku tuh kayak bring jajan kalau misalkan ada kuliner yang baru gitu di Tasik, aku suka samperin, aku pengen nyoba. Nah itu gitu, jadi mungkin ini juga aku sampai punya asam lambung tuh kayak akibat dari aku sering banget jajan-jajan gitu kan ya. Nah terus aku tuh kayak bener-bener ngelampiasin gitu semuanya ke usaha gitu. Aku kan doyan makan tapi sekarang nggak bisa. Terus aku juga kebetulan suka kayak bereksperimen gitu, terus kadang suka ya masak-masak gitu. Tapi kalau kemarin-kemarin sih, sebelum sekarang sering banget gitu kan ya, aku lebih milih beli gitu, karena kadang aku gitulah ya, males-males gitu. Nah tapi sekarang aku lagi semangat banget, karena yang pertama emang suka masak tuh, suka gitu, suka. Terus yang kedua ya itu bonusnya dapat penghasilan gitu, selain dari berkonten-konten ria gitu. Tapi banyak banget hal yang mungkin terbengkalai gitu, bukan terbengkalai ya, jadi yang lainnya aku kan ada konten, ada eh, pengen ngerjain itu. Nah jadi aku tuh karena mungkin punya kepalanya satu gitu, tangannya dua, jadi aku selalu kayak pengen, ya Allah gitu, andai tangan aku ada beberapa. Ya tapi seharusnya itu nggak boleh gitu, karena aku orang yang kalau udah fokus satu itu gitu, jadi nggak bisa banyak-banyak gitu, karena emang
kayak gini. Aku tuh kadang ngebayangin kok Raffi Ahmad gitu kan ya, yang kayak artis-artis, mereka tuh usahanya banyak, terus ininya apa, bisnisnya banyak, tapi mereka kok bisa terotaki gitu, atau kok mereka bisa ngelakuin itu semua sih gitu. Itu tuh nggak mudah gitu kan ya. Nah jadi intinya pokoknya gitu ya, aku jualan makanan gitu, terus ya nawar-nawarin makanan ke orang lain. Itu tuh kayak kayak kalau istilah kasarnya tuh pelampiasan gitu, karena aku nggak bisa tuh jajan-jajan gitu. Nah kalau kalian mau tahu apa aja makanan yang aku jual nih, aku liatin pokoknya. Pertama aku bikin sopol ayam, terus siomay. Nah karena dulu aku bener-bener suka banget tuh sih yang namanya somay gitu, tapi karena sekarang anti banget bumbu kacang, ya bener-bener aku nggak bisa makan tuh somay gitu. Kalau sama bumbunya paling aku cuma nyicip-nyicip yang somay-somayannya aja gitu kan, yang dikukus somai. Terus mie rempah tuh kayak bakmi. Aku juga suka banget sama mie, tapi mie nya mie ayam. Kalau mie instan gak terlalu suka sih padahal, tapi nggak tahu kenapa bisa jadi punya asam lambung. Bakmi, terus apa, salad Vietnam, salad roll gitu kan ya, yang kalau di kalangan artis tuh 1 tahun lalu gitu yang lagi booming-boomingnya gitu. Tapi sekarang kenapa aku jual, karena di sini tuh nggak ada yang jualan itu, dan aku juga beli bahan-bahannya separuh gitu online gitu. Tapi aku suka gini nih ya cara belanjanya. Misalkan sekarang apa, udah beli nih, udah datang nih ya paketnya gitu. Nah terus pas datang aku suka pesen lagi, jadi nanti gak terlalu keteteran gitu kan ya, pas si apa, si lumpia Vietnamnya udah habis, terus nanti ada tuh datang paketnya gitulah, jadi nggak terlalu keteteran gitu walaupun beli online. Itulah ya salad roll. Nah kalau salad roll aku bisa karena dalamannya sayur-sayuran gitu kan ya, terus aku ada yang isinya ayam, terus ada bihun, paling itu yang bisa aku makan dan gak pedas sama sekali. Kalau yang pedas gitu kayak ayam suwir yang pedas gitu aku gak makan. Nah pokoknya inilah ya, aku tunjukin makanannya bener-bener pada ngiler banget. Kok bisa sih jualan makanan tanpa dirasain, dicicipin sama sendiri? Iya emang bisa. Kenapa? Kok bisa gitu? Karena aku mempercayakan semua rasanya sama suami gitu. Karena selera aku sama suami sih emang emang apa ya, emang sama gitu. Terus malah yang suka pas-pasin atau misalkan nentuin ini makanan enak atau enggak tuh, kalau jajan di orang pun itu tuh suami tuh paling bisa. Jadi aku mempercayakan semua rasa sama suami gitu kan ya. Apalagi kalau yang pedas aku benar-benar gak bisa cicip sama sekali. Nah jadi gitu. Kalau misalkan jualin apapun itu tuh soal rasa, itu yang nentuin enak atau enggak, pas atau enggak itu suami, bukan aku. Tapi yang masaknya aku cuman cookingnya doang yang nggak bisa
rasain kalau makanannya pedas atau gak aman gitu buat aku gitu. Tapi sih kalau salad yang dasarnya gitu kan ya, itu kan pakai saus kan ya, salad sayuran itu pakai sausnya kan nggak pedas gitu. Tapi kalau misalkan mau pedas, tambahin di topping dalemannya kayak misalkan kan ayam ayam suwir tuh ada isiannya ayam suwir kan dipedes-pedesin gitu kan ya, pakai bumbu pedes gitu, pakai cabe. Nah isiannya itu dicicipinnya sama suami yang pedesnya gitu, aku enggak. Jadi aku yang dasar-dasarnya aja gitu, dan intinya yang nggak pedes, pokoknya aku bisa bisa cicipin gitu. Kapina kan sekarang jualan makanan gitu kan ya, sering masak berarti iya aku bisa dari pagi, dari bangun tidur itu sampai sore kadang malam aku masih bisa kayak nyiapin atau masak yang awet gitu, masakin yang awet kayak bumbu, misalkan bumbu somai itu kan ya awet, bisa dipakai 3 sampai 4 hari gitu di luar ruangan, apalagi di luar kulkas. Nah kayak gitu-gitu kan ya sampai malam, kadang jam 10 malam aku masih bisa tuh kayak cuci piring, ngepel dan lain-lain gitu. Nah sekarang alhamdulillah kesehatan aku makin membaik, malah yang aku rasain gitu kan ya, setelah aku banyak aktivitas dan benar-benar sibuk nyibukin diri, gak apa kan ya, kalau kemarin sebelum aku jualan makanan kan ya paling ngonten gitu kesibukannya, terus ngurus anak gitu kan ya, ya gak gak sepaciwus sekarang pas waktu aku apa jualan makanan gitu. Kalau jualan makanan bener-bener banyak banget yang harus disiapin, apalagi nanti kan wadah-wadahannya tuh harus dicuci gitu, banyak banget setiap hari, cucian piring tuh numpuk terus gitu. Dan setiap habis masak gitu aku bisa beberapa kali ngepel, tapi itu tuh bikin tubuh aku ngesupportnya baik gitu, karena mungkin aku banyak gerak juga, banyak keluar keringat juga, jadi semakin hari aku ngerasa wah kok tubuh aku ngerasa sehat-sehat aja gitu, malah malah semakin semakin enak gitu kan ya. Gak seperti kemarin-kemarin sebelum jualan gitu, karena aku mungkin aktivitasnya lebih sedikit gitu dari sekarang gitu. Nah terus alhamdulillah pengobatan psikiater juga perkembangannya gitu, pengobatan di ahli jiwa sekarang aku dosisnya kata si ibunya diturun-turunin lagi, diturun-turunin banget setiap bulannya gitu. Tapi aku gak dikasih tahu dan aku gak mau tahu si ibunya itu nurunin dosisnya berapa, aku sekarang di takaran berapa, aku gak mau tahu karena aku gak mau mikirin semua itu. Aku gak tahu si ibunya naikin atau nurunin, tapi si ibunya kemarin-kemarin ngasih ngasih kabar baik bahwa aku tuh perkembangannya bagus gitu. Dan setiap aku kontrol itu tuh kelihatannya emang semakin hari semakin membaik gitu. Bukan tipe orang yang apa yang sepanatik itu gitu sama olahraga gitu teman-teman, jadi aku juga ada males-malesnya gitu lah teman-teman. Tapi untuk gerak gitu aku usahain sekarang pokoknya harus gerak gitu di setiap harinya tuh, gak boleh ada ya maksudnya gak boleh banyak males-malesan gitu. Nah mungkin itu ya teman-teman, kalian pokoknya bisa ngebayangin deh jadi aku gitu jualan makanan tanpa bisa nyicipin itu tuh makanannya yang lezat-lezat yang menurut orang lain tuh empin enak, padahal aku gak bisa ngerasain gitu apa yang ya, tapi yang pedes gitu kan ya, yang mungkin gak cocok di aku, gak cocok di lambung aku gitu. Tapi mungkin kalau di lidah aku, karena aku apa ya, mempercayakan pokoknya semuanya ke suami gitu, jadi ya aku fine fine aja, enak-enak aja, dan alhamdulillah orang lain juga suka gitu, alhamdulillah. Bahkan ada yang balik lagi nagih lagi gitu kan ya. Terus di sini juga karena aku tinggalnya di kampung, itu tuh bener-bener makanan aneh banget gitu ya, apalagi yang Vietnam, yang salad Vietnam gitu belum ada. Bahkan di Tasik tuh orang teman-teman gitu yang di kabupaten apa yang di kotanya gitu, yang di kota Tasik tuh
Katanya belum ada yang jualan kayak gitu gitu. Aku juga di sini benar-benar jualnya tuh murah banget, benar-benar murah. Yang salad Vietnam itu kenapa aku bisa bisa kepikiran tuh buat bikin-bikinan kayak gitu, karena emang makanan aku tuh gitu harus kayak gitu. Itu tuh dimulai dari aduh aku harus makan apa ya. A few moments later. Oh, maaf banget barusan HP-nya tiba-tiba pokoknya error. HP ini sekarang kayaknya udah mau diganti deh. Nah, jadi gitu ceritanya teman-teman. Gimana caranya aku bisa makan makanan sayur gitu. Makan sayur mentah tapi rasanya tetap enak. Irajan bumbunya ini banget. Dan ini warna-warni banget bantalnya. Nah, jadi bikin deh aku gitu ide-idean gitu. Terus banyak juga ya kalangan selebgram gitu yang apa nih gitu kan, yang postingin itu tuh salad Vietnam. Terus aku kepo dan aku coba bikin dan rasanya cocok di mulut aku, terus aman juga karena dalamannya juga ya yang pasti-pasti aja lah ya, sayurannya wortel, selada, timun kalau sayurannya gitu kan ya. Kol juga kalau mentah aku cocok kok, cuman kalau yang direbus itu bisa mengandung gas. Nah, sebenarnya kalau sayuran itu jadi pilih-pilihnya tuh di sayuran mateng gitu. Jadi mereka-mereka yang sayuran tersebut gitu bisa ngandung gas itu sebetulnya yang udah dimasak gitu, yang mateng. Nah, kayak kol juga, kalau kol yang mentah itu tuh nggak jadi gas di aku gitu. Tapi kalau yang kalau yang udah mateng itu tuh kembung di aku gitu. Jadi gitulah ya, kalau sayuran sama buah-buahan memang harus pilih-pilih dan harus caranya gitu gimana nih biar gak ngandung gas gitu dimasaknya atau dimakannya tuh sebaiknya gimana gitu pokoknya. Nah teman-teman, mungkin sekian aja ya video dari aku, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Pokoknya gitulah ya, aku jualan makanan itu tuh karena saking aku sukanya gitu, suka jajan-jajan gitu tadinya gitu, dan sekarang aku bener-bener jaga makanannya gitu, yang ya, makanan yang enak-enak, makanan yang dulu sering aku makan gitu, yang aku suka gitu. Jadi aku bikinan sekarang dan aku pengen orang lain tuh cicipin masakan aku gitu. Kalian pernah ngiler gak sih? Tapi aku jualannya yang deket-deket aja sekitaran sini. Kan kalau keluar kayak keluar kota atau keluar gitu kan, keluar negeri gitu, aku tuh nggak bisa. Kalau makanan tuh nggak bisa harus sehari itu dimakan, tapi kalau salad paling masukin kulkas bisa sih. Cuman kalau dibungkus-bungkus gitu di paket itu tuh nggak tahu ketahanannya, kayaknya nggak bisa deh, harus langsung dimakan. Nah itu dia ya video dari aku, mudah-mudahan videonya bermanfaat. See you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sahabat yang asam lambung kalian pokoknya harus semangat, kalian bisa sembuh. Tuh lihat, aku juga udah ceria lagi. Ini progresnya udah banyak banget, aku sekarang udah aktivitas seperti biasa lagi, keren banget.